Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel saya Lutfi Art. Kali ini saya akan bercerita sambil menggambar kisah suatu sekolah yang angker. Kejadian ini terjadi di sekolah SMK yang dialami oleh satpam penjaga sekolah itu. Namanya adalah Anto. Dia berusia 25 tahun. Dia adalah satpam baru yang mengganti satpam sebelumnya yang sudah pensiun. Sebenarnya masih ada satpam lagi, tapi satpam ini bertugas di siang hari, sedangkan Anto bertugas di malam hari. Di hari pertamanya kerja, Anto begitu merasa senang sebagai satpam penjaga. Setelah jam sekolah selesai dan hari berganti malam, Anto pun sudah harus di sekolah untuk berjaga. Anto berjaga sampai pagi hari. Saat malam tiba, Anto melakukan patroli dengan berkeliling sekolah dan memeriksa satu persatu ruangan kelas. Malam itu suasananya sunyi sekali. Bahkan sekolah seluas itu pun hanya ada Anto seorang. Tapi Anto tidak takut sama sekali. Dia sangat pemberani. Setelah berjalan cukup lama dan menyusuri kelas-kelas, dia sampai di sebuah gudang tua yang misterius. Saat dia ingin memasuki gudang itu, tiba-tiba terdengar suara benda jatuh dari ruangan kelas depan gudang tersebut. Anto pun tidak jadi masuk gudang itu. Anto sangat terkejut karena suara itu yang aneh. Anto memberanikan diri untuk masuk dan mencari arah sumber suara itu berasal. Namun kelas itu kosong, tidak ada satu orang pun. Ternyata ada seekor kucing lucu yang ternyata dia lah yang menjatuhkan benda itu. Anto menjadi sedikit lega. Anto pun kembali ke pos tempat istirahatnya sambil membawa kucing itu ke pos. Setelah sekitar pukul 12 malam, Anto kembali berpatroli mengelilingi sekolah tersebut. Tiba-tiba Anto terhenti di depan gudang yang belum sempat dia datangi karena terdengar suara minta tolong. Namun Anto berpura-pura tidak mendengarkan suara itu karena satpam sebelumnya berpesan agar tidak masuk ke gudang itu. Anto pun meninggalkan gudang itu. Namun beberapa langkah saja, lagi-lagi terdengar suara menangis ketakutan yang sangat keras. Suara itu berada di tepat dalam gudang itu. Suara itu semakin keras. Tanpa berpikir panjang, Anto pun masuk ke gudang itu karena dia yakin bahwa di dalamnya ada seseorang yang minta tolong. Saat dia masuk dalam gudang itu, tidak ada satupun orang di sana. Seketika Anto merinding ketakutan. Namun Anto tetap melanjutkan mencari titik suara itu berasal untuk memastikan suara itu benar-benar ada atau hanya imajinasinya saja. Hingga di suatu titik ia melihat sesuatu hal yang tidak asing. Sepertinya itu seorang siswa dari sekolah tersebut dengan seragam lengkap sekolah. Anto pun kemudian memanggilnya, namun siswa itu tidak meresponnya. Siswa itu malah semakin mendekat ke arah Anto. Hingga semakin dekat, barulah Anto menyadari bahwa itu bukan manusia, melainkan sesosok hantu siswa yang menyeramkan, yang seluruhnya berlumuran darah sambil memegang pedang. Anto pun langsung berteriak ketakutan dan berlari ke luar gudang. Dan sialnya pintu gudang tersebut terkunci dengan sendirinya. Dia mencoba mendobraknya, namun tidak berhasil juga. Dengan rasa takut, dia menoleh ke arah belakang, berharap hantu siswa itu tidak mengikutinya. Tapi ternyata hantu itu masih ada, malah semakin mendekat. Anto pun sangat ketakutan.
Akhirnya Anto pun jatuh pingsan. Keesokan hari, Anto dibangunkan teman satpamnya yang berjaga di siang hari. Wajah Anto terlihat pucat. Dia masih merasa ketakutan melihat kejadian semalam. Satpam tersebut membawa Anto ke pos dan memberikan secangkir kopi. Biar merasa tenang, Anto kemudian menceritakan kejadian yang dialaminya semalam. Namun satpam tersebut malah tertawa mendengar cerita Anto. Karena saat pertama kali dia berjaga malam, dia pernah mengalami hal yang sama seperti yang dialami Anto. Tapi satpam tersebut tidak sampai pingsan seperti Anto. Katanya, hantu siswa itu dulunya adalah siswa yang pernah bunuh diri di dalam gudang itu. Karena dibully teman-temannya dan siswa itu depresi berat, akhirnya mengakhiri hidupnya itu. Dan arwahnya tidak tenang dan bergentayangan saat malam hari di sekolah tersebut. Namun hantu itu tidak hanya menakut-nakuti saja, ia tidak pernah melukai siapapun. Anto menyimak cerita satpam tersebut sambil minum kopi itu. Terima kasih, itu aja video kali ini. Seperti biasa, jangan lupa subscribe channel ini agar tidak ketinggalan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.